Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang diferensiasi numerik. Pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumasyaro Siregar MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Agil Prasetyo, Sahiratul Ula, Cindy Patika Dwi, Khairunisa Rahab, dan Nur Aisyah Bulungan. Selanjutnya mari kita kepada pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan turunan numerik. Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel meskipun metode numerik untuk menghitung turunan fungsi tersedia, tetapi perhitungan turunan sedapat mungkin dihindari. Alasannya, nilai turunan numerik umumnya kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsinya. Dalam kenyataannya, turunan adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar fx ditambah h dikurang fx dan membaginya dengan bilangan yang kecil yaitu h. Pembagian ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang besar. Yang kedua yaitu 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Misal diberikan nilai-nilai x di x0 dikurang h, kemudian x0 dan x0 ditambah h, serta nilai fungsi untuk nilai-nilai x tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah x-1 f-1, x0 f0, dan x1 f1, yang dalam hal ini x-1 sama dengan x0 dikurang h dan x1 sama dengan x0 ditambah h. Untuk penyederhanaan penulisan yaitu x0 dikurang h bisa dituliskan dengan x-1, begitu pula x0 ditambah h dituliskan x1. Nah, kemudian apabila ada f yang disubstitusikan ke x0 dikurang h, cukup dituliskan dengan f-1. Atau jika ada f yang disubstitusikan dengan x0 ditambah h, cukup juga dituliskan dengan f1. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung nilai f aksen x0. Yang pertama yaitu hampiran selisih maju, forward difference approximation. F aksen x0 sama dengan f x0 ditambah h dikurang f x0 per h. Kita tuliskan yaitu karena x0 ditambah h yaitu f1, f x0 yaitu f0 per h. Untuk hampiran selisih yang kedua yaitu hampiran selisih mundur, backward difference approximation. F aksen x0 sama dengan f x0 dikurang f x0 dikurang h per h, sama dengan f0 dikurang f1 per h. Yang ketiga yaitu hampiran selisih pusat, yaitu central difference approximation. F aksen x0 sama dengan f x0 ditambah h dikurang f x0 dikurang h per 2h, sama dengan f1 dikurang f-1 per 2h. Tafsiran geometri dari ketiga pendekatan di atas diperlihatkan pada gambar 7.1. Yang pertama bagian A yaitu hampiran selisih maju. Kita bisa lihat dari gambar ini ada x0, kemudian ada titik setelahnya yaitu x1, kemudian ada juga y0, kemudian ada y1. Nah, sebenarnya kita pasti tahu bahwa definisi turunan itu sama saja persamaan garis singgung atau gradien garis singgung. Berarti di sini kita pasti mencari kemiringan garis ini. Maka untuk mencarinya, kita bisa menuliskannya dengan y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0 sama dengan f1 dikurang f0 per h. Kenapa per h? Karena di sini untuk jarak x1 dengan x0 ini sama dengan h, maka kita bisa menuliskannya dengan h. Untuk gambar yang kedua yaitu bagian B, hampiran selisih mundur.
Di gambar ini bisa kita lihat di selisih mundur ini ada X0 kemudian X-1, ada juga Y-1 kemudian Y0. Berarti di sini untuk mencari garis kemiringannya kita bisa menuliskannya dengan Y0 dikurang Y-1 per X0 dikurang X-1 sama dengan F0 dikurang F-1 per H. Sama saja seperti sebelumnya untuk jarak dari X0 dan X-1 ini sama dengan H, maka kita tuliskan H. C. Hampiran selisih pusat. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan di mana X-1 yang di sebelah kanan X0 kita ganti menjadi X1, Y0 kita ganti jadi Y1 karena Y0 ada di antara Y1 dan Y-1. Nah, di sini kita bisa lihat X1, kemudian ada X-1, kemudian ada Y1, dan kemudian ada Y-1. Untuk mencari garis kemiringan ini, maka kita bisa menuliskannya dengan Y1 dikurang Y-1 per X1 dikurang X-1 sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H. Di mana 2H ini kita dapatkan karena jarak X1 dan X-1 yaitu 2H. Rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan bantuan deret Taylor, yang kedua dengan hampiran polinom interpolasi. Kedua cara tersebut menghasilkan rumus yang sama. Nah, selanjutnya penurunan rumus turunan dengan deret Taylor. Misalkan diberikan titik-titik XI, FI, I sama dengan 0, 1, 2 sampai N, yang dalam hal ini XI sama dengan X0 ditambah I kali H. Dan FI sama dengan FXI. Nah, di sini kita akan menghitung turunan pertama atau F aksen X. Yang dalam hal ini X-nya sama dengan X0 ditambah S kali H. S elemen dari R dengan ketiga pendekatan yaitu maju mundur pusat. Yang pertama, di sini kita akan membahas hampiran selisih maju. Uraikan Fxi plus 1 di sekitaran Xi. Nah, Fxi ditambah 1 sama dengan Fxi plus Xi plus 1 dikurang Xi per 1 faktorial dikali F aksen Xi plus Xi plus 1 dikurang Xi kuadrat per 2 faktorial dikali F double Xi ditambah dan seterusnya. Kemudian Xi plus 1 dikurangkan dengan Xi, hasilnya adalah H. Maka diperoleh Fi tambah 1 sama dengan Fi plus HFi aksen plus H kuadrat per 2 Fi double aksen dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari turunan pertama, maka kita pindah ruaskan HFi aksen sama dengan Fi plus 1 dikurang Fi dikurang H kuadrat per 2 Fi double aksen dan seterusnya. Kemudian hanya karena kita akan mencari turunan pertama, maka Fi aksen sama dengan Fi plus 1 dikurang Fi per H dikurang H per 2 Fi double aksen. Maka kita peroleh untuk turunannya yaitu Fi aksen sama dengan Fi plus 1 dikurang Fi per H ditambah Big OH. Yang dalam hal ini Big OH sama dengan H per 2 F double aksen T di mana T lebih besar dari Xi dan lebih kecil dari Xi plus 1. Untuk nilai-nilai F di X0 dan X1 persamaan rumusnya menjadi F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 per H ditambah Big OH. Hasil akhirnya yaitu Big OH sama dengan H per 2 F double aksen T di mana T lebih besar dari Xi dan lebih kecil dari Xi plus 1. Yang kedua, hampiran selisih mundur. Kita uraikan jika tadi F Xi plus 1, maka
Karena selisih mundur, maka sekarang adalah fxi-1 di sekitar xi. Di mana fxi-1 sama dengan fxi plus xi plus 1 min xi per 1 faktorial dikali f aksen xi plus xi plus 1 min xi kuadrat per 2 faktorial dikali f double aksen xi dan seterusnya. Kemudian fi min 1 sama dengan fi min h fi aksen plus h kuadrat per 2 fi double aksen. Karena kita akan mencari turunan pertama, maka kita pindah ruaskan h fi aksen sama dengan fi min 1 plus h kuadrat per 2 fi double aksen. Kemudian hanya kita bagi sama rata menjadi fi aksen sama dengan fi min 1 per h dikurang h per 2 fi double aksen. Maka hasilnya fi aksen sama dengan fi min 1 per h ditambah big OH. Yang dalam hal ini big OH sama dengan min h per 2 fi double aksen, di mana t lebih besar dari xi min 1, lebih kecil dari xi. Untuk nilai-nilai f di x0 dan x min 1, persamaan rumusnya menjadi f0 aksen sama dengan f0 dikurang f min 1 per h plus big OH. Yang dalam hal ini big OH sama dengan min h per 2 f double aksen t, di mana t lebih besar dari xi plus 1 dan lebih kecil dari xi. Selanjutnya hampiran selisih pusat. Kurangkan persamaan hampiran selisih maju dengan hampiran selisih mundur, yaitu fi plus 1 min fi min 1 sama dengan 2 hfi aksen plus h pangkat 3 per hfi triple aksen. Kita keluarkan 2 hfi aksen sama dengan fi plus 1 min fi min 1 min h pangkat 3 per 3 fi triple aksen dan seterusnya. Kita tinggal mencari turunan pertamanya, yaitu fi aksen sama dengan fi plus 1 min fi min 1 per 2h min h pangkat 2 per 6 fi triple aksen. Hasilnya yaitu fi aksen sama dengan fi plus 1 min fi min 1 per 2h plus big O pangkat 2. Yang dalam hal ini big O h pangkat 2 sama dengan min h pangkat 2 per 6 f triple aksen t, di mana t lebih besar dari xi min 1 dan lebih kecil dari xi plus 1. Yang dalam hal ini big O h pangkat 2 sama dengan min h per 6 f triple aksen t, di mana t lebih besar dari xi min 1 dan lebih kecil dari xi plus 1. Perhatikan bahwa hampiran selisih pusat lebih baik daripada dua hampiran sebelumnya, sebab orde galatnya adalah big OH pangkat 2. Nah, untuk yang selanjutnya, rumus untuk turunan kedua f double aksen x dengan bantuan deret Taylor. Di sini ada A, hampiran selisih pusat. Tambahkan persamaan hampiran selisih maju dengan hampiran selisih mundur. Di sini fi plus 1 plus fi min 1 sama dengan 2 fi plus h pangkat 2 fi double aksen plus h pangkat 4 per 12 fi pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian kita pindah ruaskan fi plus 1 min 2 fi plus fi min 1 sama dengan h pangkat 2 fi double aksen plus h pangkat 4 per 12 fi pangkat 4.
Karena kita akan mencari Fi double aksen atau turunan kedua, maka yang kita pindah adalah turunan yang kedua, yaitu Fi double aksen sama dengan Fi plus 1 min 2 Fi plus Fi min 1 per H pangkat 2 min H pangkat 2 per 12 Fi pangkat 4. Jadi Fi double aksen sama dengan Fi plus 1 min 2 Fi plus Fi min 1 per H pangkat 2 plus big OH pangkat 2. Yang dalam hal ini, big OH pangkat 2 sama dengan min H pangkat 2 per 12 F pangkat 4 T. T lebih besar dari Xi min 1 dan lebih besar dari Xi plus 1. Untuk nilai-nilai F di X min 1, X0 dan X1 persamaan rumusnya menjadi F0 double aksen sama dengan F1 min 2 F0 plus F1 per H pangkat 2 plus big OH pangkat 2. Yang dalam hal ini big OH pangkat 2 sama dengan min H pangkat 2 per 12 F pangkat 4 T, di mana T lebih besar dari Xi min 1 dan lebih besar dari Xi plus 1. Nah, yang kedua, hampiran selisih mundur. Dengan cara yang sama seperti A, diperoleh Fi double aksen sama dengan Fi min 2 min 2 Fi min 1 plus Fi per H pangkat 2 plus big OH. Yang dalam hal ini, big OH sama dengan F double aksen T, di mana T lebih besar dari Xi min 2 dan lebih kecil dari Xi. Untuk nilai-nilai F di X min 2, X min 1, dan X0, persamaan rumusnya adalah F0 double aksen sama dengan F min 2 min 2F min 1 plus F0 per H pangkat 2 ditambah big OH. Yang dalam hal ini, big OH sama dengan Hf double aksen T, di mana T lebih besar dari Xi min 2 dan lebih kecil dari Xi. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian 7.4 yang akan membahas tentang penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Misalkan diberikan titik-titik data berjarak sama, yaitu Xi sama dengan X0 ditambah I kali H, di mana I itu sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Dan X sama dengan X0 ditambah S kali H, di mana S bilangan real adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Pada rumus polinom Newton-Gregory, yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut adalah Fx mendekati Pn berderajat X sama dengan F0 ditambah S delta kali F0 per 1 faktorial ditambah S kali S min 1 delta pangkat 2 dikali F0 per 2 faktorial ditambah S kali S min 1 dikali S min 2 delta pangkat 3 dikali F0 per 3 faktorial dan seterusnya sampai S kali S min 1 dikali S min 2 sampai S min N ditambah 1 delta pangkat N dikali F0 per N faktorial sama dengan F kapital S, yang dalam hal ini S sama dengan X min X0 per H. Untuk mencari turunan pertama dari Fx adalah F aksen X sama dengan df dx sama dengan df per ds dikali ds per dx sama dengan 0 ditambah delta kali F0 ditambah S min 1 per 2 dikali delta pangkat 2 dikali F0 ditambah S pangkat 2 per 2 dikurang S tambah 1 per 3 delta pangkat 3 dikali F0 ditambah seterusnya
dikali 1 per H sama dengan 1 per H dikali delta kali F0 ditambah S min 1 per 2 dikali delta pangkat 2 dikali F0 tambah galat. Berdasarkan P.7.12 diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan, yaitu maju, mundur, dan pusat sebagai berikut. Yang A ada hampiran selisih maju. Yang pertama, bila digunakan titik-titik X0 dan X1 dengan rumusnya F aksen X0 sama dengan 1 per H delta dikali F0 sama dengan F1 dikurang F0 per H. Yang kedua, bila digunakan titik-titik X0, X1 dan X3. Rumusnya F aksen X0 sama dengan 1 per H dikali delta dikali F0 ditambah S min 1 per 2 dikali delta pangkat 2 dikali F0. Untuk titik X0 mendekati S sama dengan X0 dikurang X0 per H sama dengan 0. Sehingga F aksen X0 sama dengan 1 per H delta dikali F0 dikurang 1 per 2 delta pangkat 2 dikali F0 sama dengan 1 per H dikali delta dikali F0 dikurang 1 per 2 dikali delta kali F1 dikurang delta F0 sama dengan 1 per H 3 per 2 delta F0 dikurang 1 per 2 delta F1 sama dengan 1 per H 3 per 2 F1 dikurang 3 per 2 F0 dikurang 1 per 2 F2 ditambah 1 per 2 F1 sama dengan 1 per H dikali min 3 per 2 dikali F0 ditambah 2 F1 min setengah dikali F2. Jadi F aksen X0 nya sama dengan min 3 dikali F0 ditambah 4 dikali F1 dikurang F2 per 2H. Yang B ada hampiran selisih mundur. Kita menggunakan polinom interpolasi dengan rumus Newton-Gregory mundur jika kita menggunakan titik-titik X0 dan X1. Dengan rumusnya F aksen X0 sama dengan 1 per H 16 dikali F0 sama dengan F0 dikurang F min 1 per H. Untuk yang C, hampiran selisih pusat. Kita menggunakan 3 titik yaitu X0, X1, dan X2. Dengan rumusnya F aksen X0 sama dengan 1 per H delta dikali F0 ditambah S min 1 per 2 delta pangkat 2 dikali F0. Untuk titik X1 mendekati S sama dengan X1 dikurang X0 per H, di mana H per H sama dengan 1. Sehingga F aksen X1 sama dengan 1 per H delta dikali F0 ditambah 1 per 2 delta pangkat 2 dikali F0 sama dengan 1 per H delta dikali F0 ditambah 1 per 2 delta dikali F1 dikurang delta F0 sama dengan 1 per H dikali 1 per 2 delta dikali F0 ditambah 1 per 2 delta dikali F1 sama dengan 1 per 2 H dikali F1 dikurang F0 ditambah F2 dikurang F1 sama dengan F2 per F0 per 2H.
Jadi untuk titik X1, X0, dan X1 yaitu F aksen X0 sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H. Yang B ada hampiran selisih mundur. Kita menggunakan polinom interpolasi dengan rumus Newton-Gregory mundur jika kita menggunakan titik-titik X0 dan X1. Dengan rumusnya F aksen X0 sama dengan 1 per H nabla dikali F0 sama dengan F0 dikurang F-1 per H. Untuk yang C, hampiran selisih pusat. Kita menggunakan 3 titik yaitu X0, X1, dan X2. Dengan rumusnya F aksen X0 sama dengan 1 per H delta dikali F0 ditambah S-1 per 2 delta pangkat 2 dikali F0. Untuk titik X1 mendekati S sama dengan X1 dikurang X0 per H, di mana H per H sama dengan 1. Sehingga F aksen X1 sama dengan 1 per H delta dikali F0 ditambah 1 per 2 delta pangkat 2 dikali F0 sama dengan 1 per H delta dikali F0 ditambah 1 per 2 delta dikali F1 dikurang delta F0 sama dengan 1 per H dikali 1 per 2 delta dikali F0 ditambah 1 per 2 delta dikali F1 sama dengan 1 per 2 H dikali F1 dikurang F0 ditambah F2 dikurang F1 sama dengan F2 per F0 per 2H. Jadi untuk titik X1, X0, dan X1 yaitu F aksen X0 sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H. Selanjutnya rumus untuk turunan kedua atau F double aksen X dengan polinom interpolasi. Turunan kedua dari F adalah D pangkat 2 dikali F per dx pangkat 2 sama dengan D per ds dikali df per dx dikali ds per dx sama dengan 1 per H dikali 0 ditambah delta pangkat 2 dikali F0 ditambah S-1 dikali delta pangkat 3 dikali F0 dikali 1 per H. 1 per H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 dikali F0 ditambah S-1 dikali delta pangkat 3 dikali F0. Kita misalkan untuk hampiran selisih pusat, titik-titik yang digunakan yaitu X0, X1, dan X2. Pada titik X1 mendekati S, sama dengan X1 dikurang X0 per H sama dengan H per H sama dengan 1. Sehingga F double aksen X1 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 dikali F0 ditambah 1 min 1 dikali delta pangkat 3 dikali F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 dikali F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali delta dikali F1 dikurang delta dikali F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali F2 min F1 ditambah F1 ditambah F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali F0 min 2 dikali F1 ditambah F2. Jadi untuk titik X1, X0,
Jadi untuk titik x-1, x0 dan x1 adalah f double aksen x0 sama dengan f-1 dikurang 2 dikali f0 ditambah f1 per h pangkat 2. Selanjutnya, menentukan orde galat. Pada penurunan rumus turunan numerik dengan deret Taylor, kita dapat langsung memperoleh rumus galatnya. Tetapi dengan polinom interpolasi, kita harus mencari rumus galat tersebut dengan bantuan deret Taylor. Contohnya, kita menentukan rumus galat dan orde dari rumus turunan numerik hampiran selisih pusat. F aksen x0 sama dengan f1 dikurang f-1 per 2h ditambah E. Nyatakan E sebagai ruas kiri persamaan. Lalu ekspansi ruas kanan dengan deret Taylor di sekitar x0. Maka menjadi E sama dengan F aksen x0 dikurang f1 dikurang f-1 per 2h sama dengan f0 aksen dikurang 1 per 2h dalam kurung f0 ditambah h f0 aksen ditambah h kuadrat per 2 f0 double aksen ditambah h pangkat 3 per 6 f0 triple aksen ditambah sampai seterusnya dikurang f0 dikurang h f0 aksen ditambah h per 2 f0 double aksen dikurang h pangkat 3 per 6 f0 triple aksen ditambah sampai seterusnya sama dengan f0 aksen dikurang 1 per 2h dalam kurung 2h f0 aksen ditambah h pangkat 3 per 3 f0 triple aksen ditambah seterusnya sama dengan f0 aksen dikurang f0 aksen dikurang h kuadrat per 6 f0 triple aksen ditambah sampai seterusnya sama dengan minus h pangkat 2 per 6 f0 triple aksen ditambah sampai seterusnya sama dengan minus h kuadrat per 6 triple aksen kali dalam kurung T, di mana T-nya yaitu besar dari x-1 kecil dari x1 sama dengan orde galat hampiran 2. Jadi, hampiran selisih pusat memiliki galat E sama dengan minus H pangkat 2 per 6 F triple aksen dikali T, di mana T-nya besar dari X-1 dan T-nya kecil dari X1 dengan orde galat H pangkat 2. Baik, saya akan menjelaskan di bagian 7.7 ringkasan rumus-rumus turunan. Di bawah ini dirangkum beberapa rumus perhitungan turunan secara numerik, baik untuk turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Disertakan juga orde dari setiap rumus dalam notasi orde min besar. Rumus turunan dengan orde yang semakin tinggi menunjukkan nilai turunannya semakin teliti. Namun, jumlah komputasinya makin banyak, atau jumlah titik data yang diperlukan juga lebih banyak. 1. Rumus untuk turunan pertama. F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 dibagi H ditambah orde H. Selisih maju. Yang kedua ada F0 aksen sama dengan F0 dikurang F-1 dibagi H ditambah
orde H. Ini selisih mundur. Yang ketiga, F0 aksen sama dengan F1 dikurang F-1 dibagi 2H ditambah orde H pangkat 2. Ini selisih pusat. F0 aksen sama dengan min 3 F0 ditambah 4 F1 dikurang F2 dibagi 2H ditambah orde H pangkat 2. Ini selisih maju. Dan yang kelima ada F0 aksen sama dengan min F2 ditambah 8 F-1 ditambah F-2 dibagi 2H ditambah orde H pangkat 4. Selisih ini selisih pusat. Oke. Dua, rumus untuk turunan kedua. Yang pertama, F0 aksen sama dengan F1 dikurang 2 F0 ditambah F-1 dibagi H2 ditambah orde H pangkat 2. Ini selisih maju. Baru yang kedua, F0 double aksen sama dengan F1 kurang 2 F-1 ditambah F0 dibagi H pangkat 2 ditambah orde H. Ini selisih mundur. Dan yang ketiga, F0 double aksen sama dengan F2 kurang 2 F-1 ditambah 2 F0 dibagi H pangkat 2 ditambah orde H. Ini selisih pusat. Dan yang keempat ada F0 double aksen sama dengan min F3 ditambah 4 F2 dikurang 5 F1 ditambah 2 F0 dibagi 12H ditambah orde H pangkat 2. Ini selisih maju. Dan yang terakhir ada F0 double aksen sama dengan min F2 ditambah 16 F1 dikurang 30 F0 ditambah 16 F kurang 1 dikurang F-2 dibagi 2H ditambah orde H pangkat 4. Ini selisih pusat. Dan ketiga, rumus untuk turunan ketiga. F0 triple aksen sama dengan F3 dikurang 3F2 ditambah 3F1 dikurang F0 dibagi H pangkat 3 ditambah orde H. Ini selisih maju. Dan kedua, F0 triple sama dengan F2 dikurang 2 F1 dikali F kurang 1 kurang F kurang 2 dibagi 2H pangkat 3 ditambah orde H pangkat 2. Ini selisih pusat. F0 pangkat 4 sama dengan F4. Rumus untuk turunan keempat. F0 4 aksen sama dengan F4 dikurang 4F2 ditambah 6F2 dikurang 4F1 ditambah F0 dibagi H pangkat 4 ditambah orde H. Ini selisih maju. Dan yang kedua ada F0 pangkat 4 aksen sama dengan F2 dikurang 4F1 ditambah 6F0 dikurang 4F-1 ditambah F-2 dibagi H pangkat 4 ditambah orde H pangkat 2. Ini selisih pusat. Selanjutnya, contoh perhitungan turunan. Diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jika X sama dengan 1,3, maka Fx-nya sama dengan 3,669. Jika X-nya 1,5, Fx-nya 4,482. Sampai X-nya sama dengan 2,5, Fx-nya 12,182. Nah, di sini kita dapat melihat tabel yang sudah diberikan.
Adapun pertanyaannya yang A, hitunglah f aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde hampiran H kuadrat dan orde hampiran H pangkat 4. Yang B, hitunglah f aksen 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat orde hampiran kuadrat. Dan yang C, rumus apa yang digunakan untuk menghitung f aksen 1,3 dan f aksen 2,5? Mari kita bahas satu-satu. Penyelesaian untuk yang A. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu rumus dari turunan pertama orde galat hampiran H kuadrat ini ya. Nah, rumusnya yaitu f0 aksen sama dengan f1 dikurang f-1 per 2h. Selanjutnya kita ambil titik-titik x-1 sama dengan 1,5 dan x1 sama dengan 1,9 yang dalam hal ini x0 sama dengan 1,7 terletak di tengah keduanya. Mengapa kita mengambil titik x-1 sama dengan 1,5 dan x1 sama dengan 1,9? Nah, dari pertanyaan yang diberikan itu turunan pertama dari 1,7 pada rumus hampiran selisih pusat orde galat H kuadrat. Makanya dari pusatnya itu 1,7 yang kita tulis dengan x0 sama dengan 1,7, yang mendekatinya itu 1,5 dan 1,9, dan hanya sama dengan 0,2. 0,2 ini didapat dari 1,7 dikurang 1,5 dan 1,7 dikurang 1,9. 1,7 dikurang 1,5 sama dengan 0,2. 1,9 dikurang 1,7 sama dengan 0,2. Maka dapat selisih atau hanya sama dengan 0,2. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui rumus dari orde galat H kuadrat pada turunan pertama, kita masukkan saja f aksen 1,7 sama dengan 6,686 dikurang 4,482 per 2 dikali 0,2. Nah, hasil ini 6,686 ini didapat dari tabel karena sudah diketahui fx-nya tadi, kita bisa lihat dari tabel. Dan 4,482-nya juga dari tabel. Hasil dari 6,686 dikurang 4,482 per 2 dikali 0,2 sama dengan 5,510. Nah, hasilnya yaitu 5,510. Selanjutnya, untuk menentukan orde galat H pangkat 4 pada turunan pertama, rumusnya yaitu f0 aksen sama dengan minus f2 ditambah 8f1 dikurang 8f-1 ditambah f2 per 12h. Nah, kita ambil titiknya. Titik-titiknya x-2 sama dengan 1,3 dan x-1 sama dengan 1,5, x1 sama dengan 9 dan x2 sama dengan 2,1. Karena di sini hampirannya itu pangkat 4, makanya diambil 4 titik. Yang dalam hal ini x0-nya atau pusatnya itu 1,7, terletak di pertengahan. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. F aksen 1,7 sama dengan minus 8,166 ditambah 8 dikali 6,686 dikurang 8 dikali 4,482 ditambah
669 per 12 dikali 0,2. Seperti yang orde H kuadrat tadi, nah ini didapat yang minus 8,166 dan seterusnya itu didapat dari tabel. Itu ya. Nah, hasil dari F aksen 1,7 itu sama dengan 5,473. Selanjutnya kita menyelesaikan yang B. Orde Galat H kuadrat pada turunan pertama, rumusnya yaitu F0 aksen sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H. Kita ambil titik-titiknya, X-1 nya sama dengan 1,3 dan X1 nya 1,5. Yang dalam hal ini X0 nya itu atau pusatnya itu 1,4 terletak di tengahnya. Dan H-nya atau selisihnya itu sama dengan 0,1. Sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mendapatkan H-nya bagaimana. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus saja. Maka F aksen 1,4 sama dengan 4,482 dikurang 3,669 per 2 kali 0,1 sama dengan 4,065. Kemudian penyelesaian untuk bagian C. Untuk menghitung F aksen 1,3 itu memakai rumus hampiran selisih maju. Karena X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya atau yang maju, tetapi tidak memiliki titik-titik sebelumnya. Kemudian untuk menghitung nilai F aksen 2,5 digunakan rumus hampiran selisih mundur. Karena X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik-titik sebelumnya atau mundur, namun tidak memiliki titik-titik sesudahnya atau maju. Yang pertama kita akan membahas F aksen 1,3. Karena dia memakai rumus hampiran selisih maju, maka rumusnya F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 per H. Nah, di sini dia turunan pertama dan galat hampirannya yaitu pangkat 1 atau H gitu. Kemudian kita masukkan atau kita substitusi F aksen 1,3 sama dengan 4,482 dikurang 3,669 per 0,2 sama dengan 4,065. Nah, di sini hanya itu 0,2. Mengapa? Karena kan di sini pusatnya itu 1,3. Nah, setelah 1,3 itu 1,5. Maka selisihnya yaitu 0,2. Gitu ya. Oke. Hasil dari F aksen 1,3-nya sama dengan 4,065. Selanjutnya kita akan mencari nilai F aksen 2,5 yang sudah kita ketahui. F aksen 2,5 ini menggunakan rumus hampiran selisih mundur, dimana rumusnya yaitu F0 aksen sama dengan F0 dikurang F-1 per H ditambah galat hampiran. Nah, di sini kita substitusikan F aksen 2,5 sama dengan 12,182 dikurang 9,974 per 0,2 sama dengan 11,04. Nah, mendapatkan hanya itu dari tabel kita lihat titik pusatnya itu 2,5. Kemudian mundur ke 2,3. Nah, selisihnya ini juga 0,2, makanya hanya atau hampiran atau selisihnya itu 0,2. Sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan kata dan penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.